Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi Ria Astina. Hukum Ro halaman 101 yang sudah punya buku silakan dibuka. Hai teman-teman yang belum punya buku ini, beli di Al-Farjar. Dadah. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Ro bab ke 12 halaman 101 yang sudah punya buku silakan dibuka. Hukum Ro itu sebenarnya simple ya, jadi nggak usah buka buku dulu, dengerin ustazah ngomong dulu, nanti pas baca buku baru dicerna satu-satu. Seperti itu. Tapi terserah, kalau mau dengerin penjelasan sambil lihat buku boleh, tapi saran ustazah tutup dulu bukunya terus jelasin, dengerin ustazah dulu, mudah-mudahan paham ya. Oke. Hukum Ro itu teman-teman kan udah tahu, ujung lidah bertemu dengan tempat setelah huruf nun atau langit-langit atas. Jadi Ro itu huruf sifatnya tebal. Nah, akan tetapi dia kan spesial, ustazah jelasin di bab-bab sebelumnya. Karena ri itu kasroh tipis, Ro dengan ru tebal. Jadi kita pahami dulu bahwa hukum Ro itu berharokat fathah, Ro tebal. Ru berharokat dhamma itu juga tebal, dan sedangkan huruf kasroh ri itu tipis. Sekarang cara pengucapannya. Kesalahan fatal, tapi jangan sedih ya, ini PR sejuta umat. Karena ustazah sering nyimakin orang, ya PR-nya tuh nggak jauh dari ro, bo, so, karena dia huruf-huruf tebal, lidah belakang tuh membentuk seperti mangkok. Nah, teman-teman harus bersabar. Yang pertama. Yang kedua, pahami bahwa ro itu bukan R-nya orang Indonesia atau R-nya kita. Kita pahami dulu bahwa ro cara pengucapannya itu bukan seperti orang Indonesia. Nama saya kan Ria gitu, Ria. Itu getarannya terlalu banyak, tidak. Jadi getarannya itu ketika dia fathah atau kasrah atau dhamma maka cukup 1 R, ketika dia sukun 2 R, ketika dia 3 sukun, ketika dia bertasydid maka 3 R. Oleh karena itu rumusnya adalah ro fathah, ro dhamma tebal, ri tipis. Hukum ro dibaca tafkhim apabila, tadi ustazah udah bilang kan, ro fathah, ro dhamma dibaca tebal, ri dibaca tipis. Jika dia sukun maka lihat harokat sebelumnya, sangat simpel. Jadi kalau dia harokat sebelumnya itu adalah fathah atau dhamma, maka dikembalikan kepada rumus pertama. Contohnya au, huruf ro mati kan, sebelumnya fathah. Ro fathah dibaca tebal apa tipis? Tebal, ya, makanya berarti ar dibaca tebal, ur dibaca tebal, ir dibaca tipis. Kenapa? Karena dikembalikan kepada hukum aslinya. Jika ro sukun maka lihatlah harokat sebelumnya. Jika fathah atau dhamma maka ro dibaca tebal. Jika kasrah maka ro dibaca tipis. Ustazah, bagaimana jika huruf ro tersebut sukun dan harokat sebelumnya sukun? Maka caranya adalah lihat harokat sebelumnya lagi. Seperti itu. Contoh pada kata halaman 102, hijrin. Hijrin itu kalau rinnya dimatiin kan hijr. Hijr. Ro-nya mati, jimnya mati, hi berharokat kasroh, maka ro dibaca tipis. Hijr. 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 Senyum ya. Sedangkan kata fajrun kalau kita baca waqaf, misalkan wal fajr walayalin ashar, maka ro-nya dibaca tebal teman-teman. Kenapa? Karena ro dianggap mati karena kita waqaf di sana. Jim juga mati alias sukun, maka lihat harokat sebelumnya yaitu fa. Karena fa adalah berharokat fathah, maka hukum ro-nya dibaca tebal. Kesimpulannya jangan lupa ya, ro fathah tebal, ro dhamma tebal, ri kasroh tipis. Jika harokat sukun maka sebelumnya lihat harokat sebelumnya. Au tebal, u tebal, ir tipis. Jika ro sebelumnya ro sukun sebelumnya sukun lagi, maka lihat lagi harokat sebelumnya. Contohnya fajr tebal, hijr tipis. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh komen di bawah ya.
Nah, karena kita sudah belajar rumusnya tadi, maka ada pengecualian teman-teman. Ustazah simpulkan pengecualian ini di halaman 102. Sangat simpel. Ada 5 kata yang Ustazah dapat dari guru Ustazah bahwa dia termasuk pengecualian. Apa saja kata tersebut? Mirsodah, irsodah, labil mirsodah, kemudian qirtasun, yang terakhir firqotun. Kenapa ini dikatakan pengecualian? Karena secara rumus dia dibaca tipis. Akan tetapi judulnya aja pengecualian kan, maka dia harus dibaca tebal. Alasannya adalah pada satu kata tersebut setelah ro adalah huruf tebal. Jadi ro-nya dibaca tebal. Mirsoda salah. Yang betul mirsoda. Qirtasun, yang salah qirtasun. Walaupun dia secara rumus, tapi karena masuk bab pengecualian, kita harus bacanya tebal. Yang kedua, pengecualian juga pada hamzah wasol. Pada kata irkab, secara rumus ir senyum, kab ir itu kan harokat sebelumnya kasro, maka dia tipis. Tapi karena pengecualian dia harus dibaca tebal. Irkab. Kenapa Ustazah? Karena alif pertama itu disebut hamzatul wasol. Apa itu hamzatul wasol Ustazah? Hamzah yang bersambung. Apa itu hamzah yang bersambung? Alif di pangkal kata. Oke, gak usah payah-payah lah. Irkab, irji' di halaman 102 sudah Ustazah kasih. Nanti teman-teman lihat kalau di Quran ada alif, nggak ada harokatnya, dan ada bergandengan dengan ro, ya udah itu hamzatul wasol yang pengecualian. Oke? Yang ketiga, boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Jadi ada pilihan. Pada kata misro, misro itu boleh dibaca tebal, misr atau misr. Tapi karena dia di tengah kata ya, nanti kalau teman-teman cek pada kata misrun atau Mesir ini di tengah kata, jadi biasanya teman-teman wasol, jarang wakof. Jadi nggak terlalu dipakai lah. Ainal qitr, nah ini baru ada wakofnya. Ainal qitr. Secara rumus dia dibaca tipis, jadi boleh dibaca tipis ainal qitr. Tapi dianjurkan dibaca tebal karena guru kita mengatakan pada kata qitrun itu sebelum ro itu ada huruf tebal, qitrun. Jadi dibaca tebal, ainal qitr. Dianjurkan tebal, tapi kalau misalnya mau ada orang baca tipis juga boleh ya, karena ada pilihan. Dan selanjutnya pada kata yasr. Yes, jadi kalau ada yang beli buku cetakan lama itu basar kurang titik 1 ya, bukan basar tapi yasrun, yasri, tulisan aslinya yasri. Secara rumus kan dia harus dibaca tebal yasr, tapi karena di sini dikatakan pengecualian lebih baik tipis yasr, dia itu aslinya yasri, tapi dibuang ya-nya, nanti ada bab penghapusan. Dan gak banyak kok, cuma 2 kata di Quran yasrun ini, yasr, jadi dibaca tipis. Dan yang terakhir pengecualiannya ada pada kata khairun. Ketika dia di akhir kata maka harus dibaca tipis khair. Boleh nggak usah dibaca khair? Salah. Yang betul khair. Alasannya karena ada ya-lin. Oke teman-teman. Jadi pengecualian itu ada 4 di halaman 102. Yang pertama pada 5 kata, mirsada, irsada, labil mirsad, firqatun, firqasun, harus dibaca tebal karena ada huruf tebal setelahnya. Yang kedua, ada hamzatul wasl, maka dibaca tebal juga walaupun secara rumus dia harus dibaca tipis. Irji', irkab, harus dibaca tebal karena hamzah wasl. Yang ketiga, ada pada kata misr, boleh dibaca tebal atau tipis, tapi dianjurkan tebal karena secara rumus kasroh, tapi secara pengecualian dia harus dibaca, dibaiknya dibaca tebal karena ada huruf so, huruf tebal, jadi huruf kuat seperti itu. Dan ainal qitr boleh dipilih mau tebal atau tipis. Pada kata yasar dianjurkan dia dibaca tipis walaupun sebenarnya secara rumus dia dibaca tebal. Dan terakhir khair harus dibaca tipis walaupun secara rumus dia berharokat fathah. Simpel ya, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu aja. Jika ada yang bingung-bingung boleh komen di kita atau ikut kelas online kita dan dengan hubungi Amat Trisna ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Terima kasih.